Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatul haqqi wal huda. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qudwatu kulli man ihtada. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama salatan wa tasliman yablughani aqsal mada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwan fillah wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Hingga pada malam hari ini biiznillah, dengan izin Allah, kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal agama Allah, mengenal perkara-perkara yang mendatangkan ridho dan kasih sayang Allah untuk kita lakukan, dan mengenal perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah untuk kita tinggalkan. Di dalam pembahasan tentang al-kabair, dosa-dosa besar, malam hari ini kita mengawali pembahasan dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah. Dosa besar yang keempat, meninggalkan salat. Ikhwaniddin a'azzallahu iyyakum. Orang yang meninggalkan salat itu ada dua model orang yang meninggalkan salat. Model yang pertama adalah orang yang meninggalkan salat karena dia meyakini salat tidak wajib. Model yang kedua adalah dia meninggalkan salat karena malas. Hanya dua itu. Kalau ada yang meninggalkan salat, antara dua itu. Kalau kita bahas setiap model orang ini, maka yang pertama kita sebutkan tadi, yaitu yang meninggalkan salat karena meyakini salat tidak wajib baginya. Orang yang seperti ini, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama, karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau menghalalkan apa yang Allah halalkan. Artinya dia berubah hukum Allah yang disepakati oleh kaum muslimin. Karena meninggalkan salat, ya, dengan meyakini tidak wajib. Kalau dilihat, bukan karena meninggalkan salatnya dia kafir, bukan. Bukan karena dia tidak salatnya, bukan. Tapi karena dia mengatakan salat tidak wajib. Itu yang menyebabkan dia kafir. Ya, karena dia menentang hukum salat atau hukum wajibnya salat, padahal itu sudah diketahui oleh kaum muslimin. Pertanyaannya adalah, kenapa ada model orang kayak begini? Apa yang menyebabkan dia berkeyakinan seperti ini? Maka banyak sebab. Kita ingin mengetahuinya supaya kita tidak kena sebab ini. Banyak sebab yang menjadikan seseorang meyakini tidak wajibnya salat. Sebab yang diantaranya adalah karena dia terkena syubhat, pemikiran, pemahaman yang membuat kerancuan pada dirinya, dan pemikiran itulah pemikiran liberal dan sekularisme. Liberal dan sekularisme. Karena ketika mereka kena pemahaman ini,
Mereka akan meyakini bahwasanya sholat itu hanya diwajibkan di zaman Nabi saja. Diwajibkan hanya di zaman Nabi SAW. Atau ketika dia kena syubhat ini, dia mengatakan sholat itu kan hanya sarana untuk mengingat Allah. Sehingga kalau seseorang itu sudah mengingat Allah, maka sudah cukup tanpa mengerjakan sholat. Itu syubhat. Syubhat itu artinya keraguan, ya, omongan yang membuat pikiran kita yang tadinya di atas fitrah itu menjadi rancu. Air yang bening jadi butek, gitu. Sebab yang lain yang menjadikan seseorang itu, ya, meyakini bahwasanya sholat itu tidaklah wajib. Sebab yang lain apa? Dan kalau yang ini, kalau tadi sekularisme dan liberal banyak di Indonesia, banyak, tetapi tidak setiap kota ada, ya. Tapi yang kedua ini lebih banyak lagi. Hampir di daerah-daerah banyak. Apa itu? Yaitu karena dirinya merasa sudah sampai derajat tertentu, yaitu derajat ma'rifat dan hakikat. Pernah dengar istilah ini? Ma'rifat dan hakikat. Barang siapa yang sampai kepada derajat yang disebut ma'rifat atau derajat yang disebut dengan hakikat, maka nggak wajib lagi sholat. Artinya berarti kewajiban sholat telah gugur darinya. Yang sholat hanya orang yang masih derajatnya syariat katanya. Nggak tahu bagian dari mana ini. Orang yang mengingkari kewajiban sholat berarti dia telah keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka dia dianggap kafir. Karena kalau memang dia mengaku dirinya adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka harus mengerjakan syariatnya, harus ikuti syariat dari Muhammad. Sementara Nabi kita Rasulullah SAW ketika sakit saja tetap melaksanakan sholat. Apakah orang yang mencari kewajiban sholat tadi dia lebih makrifat dari Rasulullah? Maka akal yang sehat akan mengatakan tidak. Gak ada di antara umat ini yang lebih makrifat daripada Nabi. Makrifat itu artinya pengetahuan agama. Bahkan mereka juga nggak bisa mendatangkan satu contoh saja di mana sahabat pernah mencapai derajat ma'rifat kemudian dia tidak sholat lagi. Nggak akan ada riwayat yang bisa menguatkan itu. Kenapa kok pelajarannya kayak begini mereka? Iya, karena mereka menggunakan ayat suci Al-Quran itu dengan penafsiran bukan dari penafsiran para sahabat. Di antara yang mendukung ayat, ya, di antara ayat yang mendukung pemahaman mereka, kalau sudah sampai kepada derajat ma'rifat dan hakikat maka nggak wajib sholat, adalah pemahaman dari firman Allah surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya adalah sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Padahal yakin di sini adalah ajal. Yang diyakini di sini adalah ajal. Dan mereka mentafsirkannya dengan yakin, ya yakin manusia. Ya, ayat yang dalam surah Al-Hijr 99 yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah hingga ajal tiba, justru mereka tafsirkan dengan meninggalkan ibadah jika telah mencapai derajat yakin atau ma'rifat.
Makanya jangan salah ngaji, jangan salah pilih guru. Itu pentingnya, karena ini adalah berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat dirinya. Kemudian model manusia yang kedua yang kita sebutkan tadi, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua modelnya adalah karena malas. Dia masih meyakini sholat 5 waktu itu wajib, tapi malaslah yang mendorong dirinya atau menarik dirinya untuk meninggalkan sholat. Tentang orang yang kedua ini, yang model ini, para ulama berbeda pendapat terkait hukumnya kalau meninggalkan sholat karena malas. Dari sekian banyak perbedaan pendapat para ulama, maka pada umumnya 3 pendapat. Sekian banyak ini, tapi yang umumnya artinya yang bisa dibahas seperti ini, 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas maka hukumnya dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar seperti dosanya mencuri, seperti dosanya berzina, ataupun dosa-dosa yang lain. Tetapi dia tidak dihukumi sebagai kafir. Dia tidak dihukumi sebagai kafir. Di sini ada 3 mazhab, artinya maka disebut dengan dari 4 mazhab yang masyhur, 3 mazhab berpegang dengan pendapat ini. Ya, 3 mazhab berpegang dengan pendapat ini, bahwa dia dosa besar tapi tidak kafir. Hanya saja dari 3 mazhab ini, yaitu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dari 3 mazhab ini ketika berbicara tentang jadi apa yang harus dikasih hukuman pada mereka di dunia ini. Kalau di akhiratnya sudah jelas ya, dia akan kena dosa besar dan tidak kafir. Tapi di dunia kalau terjadi sama seseorang yang meninggalkan sholat karena malas, apa yang harus dihukum? Atau hukuman apa yang harus diberikan kepada dirinya? Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan dibunuh kalau tidak mengerjai. Dibunuh, ya, itu hukuman baginya di dunia. Sedangkan ya ulama Hanafiyah mengatakan enggak dibunuh, tetapi dikasih hukum takzir. Hukum takzir itu apa sih? Hukum yang Allah berikan, hukum Islam, hukuman di dalam agama Islam yang diberikan kepada orang yang berbuat kesalahan tatkala di dunia itu cuma ada 3. Yang pertama, hukumnya yang sudah Allah tetapkan. Bagi orang yang berzina, sudah nikah dirajam, belum nikah dijilid. Bagi orang yang mencuri sampai kepada batasan sekian hartanya, maka dipotong tangannya. Kemarin yang masalah sihir, bagi orang yang sihir gitu kan, dalam kondisi dia tidak jahil maka penggal kepalanya. Itu hukuman pertama yang sudah ditentukan oleh agama, maksudnya sudah wahyu Allah yang berbicara. Lalu yang kedua, hukuman yang ditetapkan bagi orang yang berbuat kesalahan ketika di dunia, agama Islam menetapkan kafarat. Seperti orang yang bergaul dengan pasangannya yang halal di waktu puasa Ramadan, 1 hari dia berbuat, puasanya 2 bulan plus tambah dengan 1 hari yang dia tinggalkan. Atau kesalahan-kesalahan yang lain, sumpah ataupun yang lainnya yang nanti ada memberi makan kepada fakir miskin atau memerdekakan budak, itu ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Adapun yang ketiga, hukuman yang diberikan di dalam Islam kepada orang yang berbuat salah adalah hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu adalah hukuman yang berbeda-beda disesuaikan dengan
si pelakunya ini akan tobat dengan kasih ini atau kasih itu. Nah gitu. Jadi nggak ada penentuannya dalam agama. Terkadang bisa dia diusir, diasingkan, terkadang dia dipenjara, gitu ya, ataupun yang lain. Tapi itu berlaku pada sebuah masalah yang tidak ada pada poin pertama tadi dan poin kedua yang kita sebutkan. Nah begitu, itu hukum takzir namanya. Jadi ulama mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat kalau di dunia orang yang meninggalkan sholat karena malas dibunuh. Tapi setelah ada proses, Sedangkan Maliki Hanafiyah mengatakan ditakzir, tidak dibunuh tapi ditakzir, dikasih hukuman lain. Pendapat kedua terkait masalah orang yang meninggalkan sholat karena malas. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia kafir. Pendapat kedua mengatakan kafir jika meninggalkan sholat meskipun hanya satu sholat dan tidak diqadha sehingga waktunya sudah habis. Loh, ini lebih ekstrim pendapat kedua ini. Ada memang para ulama yang berpendapat demikian. Tinggalkan satu sholat sudah kafir. Meskipun ya satu sholat, kalau dia tidak diqadha, apa maksudnya tidak diqadha? Itu kan dari sholat 5 waktu itu kan ada sholat yang bisa dijamak. Zuhur bisa dijamak dengan asar. Kemudian yang kedua, maghrib dengan isya. Hanya itu saja pasangannya, jangan salah pasangan. Kan gitu. Nah, ketika ada seorang yang dia tidak sholat di sholat waktu zuhur, tidak sholat di waktu zuhur, maka pemerintah atau hakim memerintahkan dia untuk sholat dan ditunggu sampai sholat asar habis. Karena ditunggu, kenapa ditunggu sampai sholat asar habis padahal zuhur belum? Kan gitu, karena dikhawatirkan dia punya niat untuk menjamak. Tapi ketika sholat asar sudah habis, dia tak juga melaksanakan, padahal sudah dinasihatin, padahal sudah diperintahkan, maka dia jatuh kepada hukum kafir. Begitu juga tentang sholat maghrib. Ada seseorang yang tidak sholat maghrib, hampir keluar kepada waktu sholat maghrib, kemudian diperintahkan untuk sholat maghrib dan ditunggu sampai sholat isya itu habis. Dan kita tahu tentang waktu sholat isya ada dua pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai pertengahan malam, ya pertengahan malam. Jadi pertengahan malam itu bukan jam 12. Gimana menentukan pertengahan malam? Lihat waktu malam yang dimiliki pada hari itu dengan melihat kapan waktu maghrib dan kapan waktu subuh. Kalau dia 11 jam, berarti setengahnya itu 5 jam setengah, kan begitu. Nah itu misalkan maghribnya jam 5, jam 6 tambah 5 jam setengah, berarti kan setengah 12. Itu waktu pertengahan malam, berarti nggak boleh mengulur waktu sholat isya sampai kepada lewat setengah 12. Berarti dia telah melaksanakan sholat di luar waktunya. Kalau udah lewat jam setengah 12. Menurut pendapat yang kedua adalah sampai datang waktunya sholat subuh. Tapi yang paling benar pendapatnya yang saya ambil adalah pendapat yang pertama tadi, pertengahan malam. Nah, pendapat yang kedua yang agak ekstrim tadi, ini pendapatnya Ishaq bin Rahawai dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan juga merupakan salah satu dari pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi pendapat yang ketiga, bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka hukum baginya diperinci. Dia kafir kalau dia total tak sholat. Dia kafir kalau total tak sholat, meskipun dia meyakini sholat itu wajib, dia sudah kafir. Yang
menentukan hukum kafir itu yang pertama pasti di hadapan Allah. Karena nanti efeknya antara surga dan neraka. Adapun penilaian manusia itu kan nggak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Gitu. Namun jika dia meninggalkan sholatnya hanya sebagian saja, sholatnya Senin Kamis kata orang, yang sering ditinggalkan subuh umpama, gitu kan? Tapi maghrib masih sholat, isyaknya masih sholat, zuhurnya masih sholat, maka dia tidak kafir menurut pendapat yang ketiga. Dan pendapat ketiga inilah pendapat yang dimana Imam Az-Zahabi, pengarang kitab dosa-dosa besar ini, Al-Kabair ini, condong kepada pendapat yang ketiga. Meninggalkan sholat secara total kafir. Ya, kalau nggak total belum sampai kepada derajat kafir. Tetapi meskipun tidak sampai kepada derajat kafir, dia dosanya itu sama seperti berzina. Ya, meskipun sholatnya cuma bolong gitu ya, artinya dalam satu hari itu ada 2 waktu, 1 waktu, dia itu dihukumi seperti dosa berzina, dosa yang mencuri gitu. Dan nanti di akhir pembahasan mungkin kita bahas tentang meninggalkan sholat ini sampai 2 kali pertemuan. Jadi nanti di akhir pertemuan atau di pertemuan kedua ada ungkapan beliau tentang hal ini. Baik, ikhwan fillah wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu Imam Az-Zahabi pengarang kitab ini membawa dalil-dalil. Kita ingin kupas wahyu Allah ini, baik ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi tentang dosa meninggalkan salat. Yang pertama, ayat yang pertama adalah surah Maryam ayat 59 hingga 60. Allah mengatakan, "Fakhalafa min ba'di khalfun adha'u as-salata wa taba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba." Maka datanglah sesudah mereka generasi pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kesesatan, kecuali orang yang bertobat. Di ayat ini ada kata ghoya. Apa itu ghoya? Biasanya diterjemahkannya itu kesesatan, karena memang itu salah satu maknanya. Tapi kita ingin ambil makna yang lain, biar tahu kalau ini adalah hal yang tidak baik. Sebagian ulama mengatakan selain ghoya itu artinya akibat kesesatan. Maksudnya bedanya apa dengan kesesatan dan akibat kesesatan? Kalau akibat kesesatan, barang siapa yang sesat maka diadab. Nah, adab itulah akibat kesesatan. Berarti menandakan kalau kita artikan adab yang pedih, berarti mereka kelak akan menemui adab yang pedih. Bukan sekadar sesat sudah dapat langsung, ia dapat dengan adab. Sebagian ulama lagi mengatakan ghoya itu adalah merupakan nama lembah. Nama lembah yang lembah ini sangat dalam di dalam neraka jahanam. Jadi memang tidak enak. Orang yang meninggalkan sholat, ancamannya itu gak ada yang baik, gak ada yang ringan. Kesesatan, adab yang pedih, ditaruh di lembah yang paling dalam dalam neraka. Ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan diadab. Tetapi ayat ini tidak menyatakan dengan jelas orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir. Ya, nggak jelas, nggak disebutkan dengan jelas. Kenapa? Karena tidak semua orang yang masuk neraka itu kafir. Gitu. Nggak semua orang masuk ke neraka kafir. Baik, ayat yang kedua. Ayat ini sering kita dengar, bahkan kita hafal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun."
Biasanya diartikan wail itu kecelakaan. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Di sini ada wail. Nah, kita ingin bawa dulu apa makna wail, biar kita lebih mendalam bahwa wail itu perkara yang tidak baik, bahaya. Makna wail itu sebagian ulama mengatakan dia adalah gunung di neraka. Makna yang lain wail, sebagian ulama mengatakan dia itu lembah di neraka. Makna lain bagi wail adalah dia ada sebuah nama pintu di neraka. Berarti ini khusus untuk orang yang sholat tapi lalai. Makna wail lain adalah telaga di neraka. Dan wail juga artinya siksaan yang berat di neraka. Dan yang terakhir tadi kecelakaan atau kebinasaan. Itu yang biasa diartikan. Intinya berarti ayat ini menunjukkan ancaman bagi orang yang lalai dari sholatnya. Bahkan sebagian ulama memandang, ya, gimana sih yang disebut dengan lalai dari sholatnya kan itu? Pertanyaan tidak. Gimana sebenarnya yang disebut dengan orang yang lalai dari sholatnya? Sebagian ulama mengatakan orang yang disebut lalai dari sholatnya adalah orang yang sholat. Dia sholat, tetapi waktunya sudah tidak pada waktunya, sudah keluar dari waktunya. Ada lagi para ulama mengatakan yang disebut dengan orang yang lalai dari sholatnya gimana? Yaitu orang yang sholat, tetapi rukuknya dan sujudnya nggak sempurna. Nah, itu pentingnya kita belajar tentang sholat yang benar. Kita belajar bahwa ada nanti orang yang sholat di mana dia belum sampai kepada rukuk yang sempurna, udah langsung berdiri lagi. Padahal belum rukuk, masih gerak sedikit bangkit lagi. Atau dia baru sujud sebentar ya, langsung bangkit lagi. Artinya berarti dia sholat tidak pakai tumainah. Padahal yang disebut dengan tumainah itu adalah dia berhenti sejenak di tempat di mana posisi yang sempurnanya. Makanya kita jangan baca zikir atau bacaan di dalam sholat dalam perjalanan takbir. Letakkan dulu tubuh kita di posisinya di rukuk sempurna, baru baca bacaan rukuknya. Begitu. Jangan takut nanti kalau ditinggal sama imam, ya. Karena dalam bacaan-bacaan yang tiga kali itu yang wajibnya kan satu saja sudah cukup. Subhanallah azim, tiba-tiba imam sudah Allahu Akbar, udah bangkit. Subhanallah a'la, cuma sekali doang, nggak dapat dua, nggak dapat tiga, ya udah bangkit. Gitu. Ada juga pemahaman para ulama, sebagian ulama memandang orang yang lalai dalam sholatnya itu kayak gimana? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya adalah orang yang tidak mentadabburi makna dari bacaan sholat. Wah, ini banyak kena kayak gini, ya kan? Lisannya betul nyebutin subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Dia ngucapin, tapi dia tidak mentadabburi bacaannya itu. Kenapa? Karena mentadabburi bacaan itulah yang memunculkan kekhusyuan. Artinya berarti siapa saja yang sholatnya dia tidak mentadabburi bacaan sholatnya hingga dia tidak khusyuk, padahal lisannya betul bacaannya, padahal gerakannya tepat gerakannya, tapi dia tidak khusyuk, maka dia termasuk dalam fawailul lil musallin.
Ya. Ini dengan demikian berarti apa? Salah satu kiat untuk bisa khusyuk, pahami bacaannya. Gitu, kiat untuk khusyuk. Tapi intinya di khusyuknya ya. Kemudian kita melangkah kepada dalil yang ketiga firman Allah. Wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Allah berfirman di dalam surah Al-Mudaththir, apakah yang masukkan kamu ke dalam neraka, yaitu saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini yang ditanya penghuni neraka, bukan penghuni yang mau masuk neraka, ini penghuni neraka. Ketika ditanya apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka, jawaban mereka pertama kali yang disebutkan sebab pertama kali yang mereka sebutkan adalah kami nggak sholat, atau kami meninggalkan sholat. Sebelum sebab yang lain, karena dalam ayat itu ada nanti sebab yang lain. Ini berarti meninggalkan sholat merupakan dosa yang sangat besar, sehingga disebutkan menjadi sebab pertama yang diucapkan oleh penghuni neraka. Kemudian ini itu 3 ayat yang menggambarkan begitu besarnya dosa meninggalkan sholat. Kita masuk kepada hadis-hadis Nabi. Hadis yang pertama, Nabi mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian al-ahdu, di sini Rasulullah pakai kata al-ahdu. Perjanjian antara kita dengan mereka di sini orang munafik. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Sekali lagi, mereka di sini adalah orang munafik. Dan al-ahdu itu kata para ulama yang biasa diartikan perjanjian, ternyata maknanya kalau dijabarkan dia disebut dengan al-umdah. Al-umdah itu adalah merupakan sebuah hal yang dijadikan sebagai patokan untuk memberlakukan hukum antara muslim dengan munafik. Kalau seperti begini, kita bermuamalah antara dengan budak dan bukan budak. Jadi artinya patokan untuk memandang dia munafik ataukah muslim ada di sholat. Ya, jadi hadis ini tegas. Ya. Berarti kalau orang yang dia meninggalkan sholat gak usah disikapi seperti muslim. Kalau kita memandang pada hadis ini demikian, karena dia sudah tidak sholat, bagaimana mau dikatakan muslim? Meskipun sekali lagi tidak setiap yang meninggalkan sholat karena sebab malas harus dihukumi kafir. Tapi kan di antara para ulama dia berpendapat demikian kan? Jadi di sini disebut faman tarakaha, siapa saja yang meninggalkannya. Ini meninggalkan sholat, bukan mengingkari kewajiban sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat, secara otomatis dia kafir. Kalau mengingkari kewajiban sholat atau dia yakin sholat tidak wajib, maka secara otomatis kafir, meskipun dia tetap sholat. Sama seperti orang yang mengatakan zina itu gak haram, berarti dia mengingkari keharamannya zina. Dia sudah kafir meskipun dia tak mau berzina. Mencuri, ya begitu juga dia mengingkari keharaman mencuri. Mencuri gak apa-apa, untuk kebaikan gak apa-apa, padahal sama-sama pencuri. Kan gitu.
Maka dia meskipun dia tidak mencuri, dia bisa dihukumi kan kafir. Merubah hukum Allah berbahaya. Nah, hadis Nabi ini untuk menentukan dia, memandang dia muslim, kemudian kita bersikap dia muslim ataukah dia kafir, itu patokannya adalah sholat. Makanya Pak, Bu, ikhwan, akhwat, orang yang jarang sholat itu nampak mukanya itu kok gak enak ditengok, gak sejuk. Beda sama orang yang dulunya bejat benarnya. Mungkin teman-teman pernah juga mengalami ketemu sama pengedar narkoba. Karena udah pernah ketemu dengan pengedar narkoba, termasuk yang besar di sebuah kabupaten. Sehingga Kapolres atau di Polres itu nggak siap nangkap dia. Makanya nangkap Polda dari sana. Dia cerita sendiri. Sejak dia melaksanakan sholat, seakan-akan dia baru masuk Islam. Sejak itu dia dapatkan ketenangan. Sejak itu dia harga dirinya naik. Karena demikian, salah satu di antara keutamaan sholat adalah, apalagi yang sholat di masjid. Ini makanya ini saya sebutkan, sholat di masjid itu wajib bagi kaum lelaki, dan keutamaannya satu langkah kakinya itu akan mengangkat derajatnya, dan langkah kakinya yang kedua itu akan menghapuskan dosanya. Dalam riwayat yang lain, langkah kaki yang kanan ketika dia gerakkan kaki yang kanan, Allah angkat derajatnya. Ketika dia gerakkan kaki yang kiri, Allah hapuskan dosanya. Makanya kita dulu yang tak pernah sholat, atau mungkin jarang sekali sholat, namun ketika berubah, gak ada kita bilang sama tetangga, nanti hargain saya ya kalau saya sholat, nanti hormatin saya ya. Bahkan sampai kepada teman minum khamr misalkan kalau ada, atau teman mencuri misalkan kalau ada, atau narkoba, kita gak pernah mengatakan kepada mereka, kalau ngomong sama aku baik-baik ya, jangan ngomong yang kotor, jangan ngomong yang gak baik. Kita kan gak pernah ngomong begitu. Tetapi mereka dengan sendirinya menganggap kita dengan anggapan yang baik, kita punya harga diri. Siapa yang buat? Itu janji Allah. Itu janji Allah, mengangkat derajat. Maka siapa saja yang dia meninggalkan sholat, apalagi meninggalkan sholat di masjid bagi kaum lelaki, coba saja derajatnya akan turun. Dan orang sudah nggak mau ngomong baik-baik sama dia. Ya. Kemudian hadis yang kedua, man fatathu salatul asri habitu amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya akan gugur. Salat asar. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, karena disebutnya kan salat asar doang, maka dia bilang berarti kalau yang meninggalkan salat hukumannya gugur, amalannya hanya sholat asar. Kalau yang lain enggak, kata Imam Ibnu Abdul Bar gitu. Tetapi pendapat Imam Ibnu Abdul Bar ini dibantah oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan kan enggak disebut dalam hadis ini tentang bahwasanya terhapus amalannya hanya untuk sholat asar saja. Maka dengan demikian berarti ada kemungkinan orang yang meninggalkan sholat yang lain maka akan gugur amalannya, atau amalannya akan gugur. Bahkan ada, bukan sekedar, kalau Imam Ibnu Abdul Bar kan kalau sholat, kenapa hanya sholat asar? Sebab ini kan waktu di mana orang sedang semangatnya menyelesaikan pekerjaan. Kalau dia kerja di pabrik, wah tinggal sebentar, kok tinggal sedikit lagi nih, jobnya tinggal sedikit lagi, yang kerjanya tinggal sedikit lagi, kan gitu. Atau mungkin ada orang yang dia di sholat asar itu sedang letih-letihnya, makanya ini menyebabkan dia meninggalkan sholat asar. Tetapi dibantah oleh Imam Nawawi, ada yang lebih daripada itu yang sering ditinggalkan. Apa itu? Sholat subuh. Lagi enak-enaknya mimpi.
Tak mau lagi mimpinya diputus. Ya lagi lezat, merasakan kelezatan, merasakan kantuk dan tidurnya, tetapi tidak menyebutkan sholat subuh pada hadis ini. Tapi ini perbedaan pendapat saja di antara para ulama. Yang terpenting adalah bahaya. Dalam hadis yang lain, Nabi katakan, "Man taraka salatal asri fa ka'annama wutira ahlahu wa malahu." Siapa yang meninggalkan sholat asar, hadis riwayat Bukhari ini, siapa yang meninggalkan sholat asar maka seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Apa yang dimaksud dengan kehilangan keluarga dan hartanya? Ada dua penafsiran para ulama dengan berbeda. Para ulama pertama mengatakan yang dimaksud dengan kehilangan keluarga dan hartanya adalah dia kehilangan keluarganya dirampas, hartanya dirampok. Coba bayangkan kalau keluarga kita dirampas, kemudian harta kita dihabiskan, dirampok, diambil, apa perasaan kita, bagaimana psikolog kita? Kalau kita bisa bayangkan, demikianlah bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Seakan-akan dia kehilangan keluarga dan kehilangan hartanya, hingga dia menjadi orang yang sendiri, tanpa keluarga, tanpa harta. Penafsiran yang kedua mengatakan berkurang, yang dimaksud berkurang keluarga dan hartanya. Tapi pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama. Ya, coba diambil keluarganya. Umpama misalkan datang perampok ke rumah, seisi rumah, anggota keluarga dibunuh semuanya, harta semua diambil, kita pulang karena kita ada di rumah, mendapati kondisi itu, apa psikolog yang ada pada diri kita? Itulah diumpamakan seperti orang yang meninggalkan sholat asar, diumpamakan seperti itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ancaman gugurnya amal tidaklah diancamkan kecuali pada perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar yang berat. Jadi kalau potongan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada dalil yang bentuknya gugur amalan, berbuat begini gugur amalan, berbuat begini gugur ini, itu menunjukkan bahwasanya amalan yang dia lakukan atau amalan yang dia tinggalkan itu besar dosanya, gitu. Sangat besar dosanya. Kemudian kita lanjutkan perkataan beliau, demikian halnya meninggalkan sholat asar lebih parah daripada meninggalkan sholat yang lainnya, karena sholat asar adalah sholatul wusta, kan gitu Allah sebutnya, sholat asar dengan sholat wusta, yang diperintahkan oleh Allah secara khusus untuk menjaganya, dan dialah sholat yang diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, lantas mereka pun melalaikannya. Maka siapa yang menjaga sholat asar, maka baginya pahala 2 kali lipat. Dan sholat asar inilah yang mana tatkala Nabi Sulaiman luput darinya, maka beliau pun menyembelih kuda-kuda beliau. Jadi di sini ada keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang menjaga sholat asar berarti dia telah boleh dibilang seperti orang yang hebat, bisa melaksanakan apa yang padahal itu ditinggalkan oleh orang-orang atau kaum-kaum terdahulu. Kita yang lalu ketika kita bahas tentang sejarah sholat, bahwasanya umat selain umat Nabi Muhammad itu diwajibkan sholat kurang dari 5 waktu. Bahkan disebutkan ada riwayat hanya 2 waktu saja. Dan kalau kita sambungkan dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti dari 2 waktu itu salah satunya asar. Dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Nabi Sulaiman pernah meninggal atau pernah terluputkan darinya sholat asar. Sekedar terluput sampai dia menebus kesalahannya dengan menyembelih kuda-kuda beliau. Berarti kedudukan sholat asar itu begitu besar dalam Islam. Tapi sebelum kita akhiri untuk sholat isya, akan bidina azinallahu wa iyyakum. Itu kalau meninggalkan satu sholat. Bagaimana kalau seluruh sholat? Pertanyaannya,
yang gugur nih amalan yang kapan? Kan gitu. Kalau tadi hadisnya kan gugur amalan, gugurnya amalan kapan? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan adalah amalan yang hari itu saja. Jadi sholat subuhnya, zuhurnya, maghribnya, isyaknya gugur pahalanya. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan yang gugur adalah pahala yang dimaksud adalah tidak gugur seluruhnya tapi berkurang pahalanya. Kemudian yang ketiga mengatakan yang gugur adalah kesempurnaan sholat pahala sholat pada hari itu. Artinya berarti kalau asar dikerjakan, tidak dikerjakan, seharusnya kan sempurna dikerjakan 5 waktu itu jadinya semuanya, maka itu menjadikan gugur kesempurnaan. Insyaallah kita mungkin akan bahas 2 dalil atau 3 dalil lagi, kemudian kita tutup, kita akhiri terlebih dahulu untuk Isya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ala. Saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.